Assalamualaikum, hai semua. Jadi hari ini saya kembali lagi dengan another video. Tapi sebelum saya memulakan video saya kali ini, jangan kamu lupa untuk subscribe channel saya dan pastikan kamu kasih turn on itu notification juga supaya kamu tidak terlepas dengan any latest video dari saya. Oke. Jadi hari ini saya akan tengok satu video yang sangat menarik bagi saya, yaitu video mengenai masjid di Banturen Malang. Dan saya rasa most of you sudah tahu di mana itu masjid di Ban. Sebenarnya saya sudah lama banget dapat ini request, dan bila saya dapat itu request, saya tertanya-tanya apa sebenarnya masjid di Ban ini, dan saya pun buatlah research sedikit untuk tahu tentang masjid di Ban ini. Dan ya, banyak sekali mitos-mitos, sejarah-sejarah yang dikaitkan dengan masjid ini. So, jom kita tengok sama-sama ini video. Sebuah pesantren di Malang dibangun tanpa perencanaan dan cetak biru. Meski demikian, hingga kini bangunan pesantren telah mencapai 10 lantai. Ya, pesantren ini terkenal dengan nama Masjid Tiban. Dinamakan demikian karena banyak sekali warga sekitar yang tidak tahu pembangunannya, namun tiba-tiba masjid terlihat sudah ada. Tiban itu bahasa Jawa, bahkan maksudnya jatuh dari langit. Kalau saya salah, sila perbetulkan. Wow, besar, ada 10 lantai dia bilang. Teringin saya mau pergi di sana. Cantik, unik, dan megah. Siapapun yang datang ke sini pasti sepakat kalau bangunan ini cantik dan megah. Ini dia Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadla Aili Rahmah. Namanya memang cukup panjang. Kalau bertanya-tanya kepada warga, mungkin cuma sedikit yang kenal. Tapi begitu menyebut nama Masjid Tiban, jamin semua orang Malang tahu di mana tempatnya. Pondok pesantren ini berada di Desa Junrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, jaraknya sekitar 29 km. Butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk mencapainya. Cukup jauh juga. Disebut Masjid Tiban karena di dalam pesantren memang ada masjidnya. Tiban dalam bahasa Jawa artinya jatuh. Orang-orang menjuluki dengan nama itu karena masjid seolah-olah jatuh dari langit di tengah permukiman penduduk. Katanya sih, tidak ada warga yang tahu pembangunannya sampai tiba-tiba masjid sudah ada. Cukup unik dia punya apa nih? Paduan arsitektur etnik Cina, Eropa, Timur Tengah, dan Jawa membuat detail bangunan tak bosan dipandang mata. Bersih lagi kena nampak. Wow. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh ya Gus, tadi saya lihat di depan ini pondoknya kan luas banget, bangunannya juga menarik. Saya Gus Ipo mau ajak saya keliling, boleh? Boleh, saya enggak. Iya, silahkan. Dipandu oleh Gus Ipung, salah seorang santri di sini, saya pun diajak keliling pondok, mulai dari lantai 3. Nah, ini kita di aula. Terus di aula ini ada mata air. Jadi pakai sensor gerak. Terus nanti airnya keluar? Iya. Nah, ini juga burungnya ada. Ini bisa diminum. Burung bumi? Iya, tapi sensor gerak. Ini saya bisa diminum? Iya, karena sudah difilter. Di belakangnya ada filterisasinya. Ah, ini lucu deh. Suara burung ini keluar ketika ada orang di dekatnya. Dan ketika saya melambaikan tangan seperti ini, maka airnya keluar. Oh. Pondok pesantren berdiri di atas lahan seluas 6 hektar. Pendirinya almarhum Kiai Haji Ahmad Bahru Mauludin. Pada tahun 1987 pembangunan dimulai. Tanpa rancangan, desain, dan gambar seperti apa jadinya nanti. Intinya pembangunan Masjid Tiban nggak punya blueprint. Jadi kalau di sini tak terencana, karena tak terencana, nggak ada rencana nanti lantai berapa, ini dikasih apa, ini kan nggak ada. Jadi semuanya itu terjadi atas dasar pertama itu kronologis, ada asal usul, kemudian istikharah. Karena itulah, sampai sekarang pondok pesantren ini masih terus dibangun, yang mengerjakan seluruh santri yang mondok di sini.
Ragam ornamen bangunan dibuat dan dicetak sendiri oleh mereka. Jadinya otentik, gak ada yang bisa menyamakan. Kini, bangunan sudah berdiri 10 lantai dengan tata letak yang tak beraturan. Tapi disitulah keunikannya. Pengunjung gak perlu takut nyasar, karena papan penunjuk arah tergantung di setiap sudut pondok. Nah, kalau ruangan ini ada di lantai 4. Lantai tempat para pendiri pondok dan keluarganya biasa berkumpul dan menerima tamu. Seriously, saya teringin sangat-sangat mau pergi di sini. Sebenarnya ya, ada lift di sini. Tapi berhubung banyak pengguna yang justru main-main menggunakannya, lift hanya difungsikan untuk acara khusus saja. Naik lantai 5, ada aula besar yang biasa dipakai untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau di hari biasa nih, aula ini digunakan untuk salat asar, maghrib, dan isya berjamaah. Sementara untuk salat subuh berjamaah, musala yang digunakan terletak di lantai 3. Sedangkan untuk salat zuhur berjamaah dan salat Jumat, masjid yang berada di luar bangunan utama jadi tempatnya. Pembagian tempat salat seperti ini bertujuan agar musala dan masjid yang ada di pesantren selalu digunakan. Bersih sangat-sangat. Tak cuma tempat salat, kebun binatang mini bahkan juga ada loh di sini. Di lantai 5, kita bisa bertemu rusa, kelinci, landak, dan marmut. Semuanya dirawat bersih, lucu-lucu lagi. Setiap hari, ratusan pengunjung datang ke Masjid Tiban. Mereka berasal dari berbagai daerah. Sebelumnya saya belum pernah datang ke sini. Saya lihat foto dari Instagram, entah dari Google, entah dari foto teman-teman yang dipasang di BBM maupun WA gitu. Bagus gitu kayaknya ornamen-ornamennya, penasaran. Ukiran-ukiran dia pun Kan, cantik-cantik. katanya terdiri dari 10 lantai. Betul-betul Luar buat biasa. saya Nggak bisa ngomong terpogun. apa gitu, tapi luar biasa. Dan rasanya nggak cukup sekali kayaknya Mbak ya, kepingin bawa teman, kepingin bawa keluarga. Sudah full sampai dari 1 sampai ke 10 dan tidak terasa capek, itu yang aneh. Kejutan belum selesai. Di lantai 7, ternyata ada kafetaria dan pusat belanja. Ada shopping center lagi. Mbak, Mbak mau lihat cangkir yang di bawah itu yang khas pondok? Mbak, yang ini aja. Yang mana? Yang ini. Ini ya? Itu berapa Mbak? 20. Ayo dah, satu aja yang itu. Itu Yang enggak ini ya? enggak. Bestnya. Semua toko adalah milik pondok pesantren serta para santri yang ingin mencoba berwirausaha. Hebatnya, toko-toko tutup sementara begitu suara azan berkumandang. Toko akan kembali buka setelah ibadah salat wajib ditunaikan. Buat para pendatang dari luar Malang, jangan khawatir. Ada produk oleh-oleh juga tersedia di sini. Jadi nggak perlu repot kemana-mana untuk mencari buah tangan. Nah, naik ke lantai 8, Gus Ipung mengenalkan kebun tanaman dan sayuran hijau yang ada di sini. 8 Mbak Elga, ini ada kebun, ada Tanaman apa kul, aja nih, Gus? kul, kangkung, Oh. terus Sebelah kanan saya apa nih, Gus? kangkung, Eh, sawi. ini sawi. Iya, sawi, kul, Itu ada jagung juga di sana. iya jagung sama terong. Terus ini semua tanamannya dijual atau dikonsumsi pribadi, Gus? Untuk konsumsi pondok saja ini, untuk penghuni pondok. Oh, jadi nggak dijual. Ini apa? Terong, Oh ini. iya. Menarik sekali ya, pesantren ini selain sebagai tempat untuk menuntut ilmu, juga sebagai alternatif untuk wisata religi. Terbukti tadi ada pusat perbelanjaan, dan tidak kalah menariknya, di lantai 8 ini ada vertical garden. Bagus banget, banyak macam-macam jenisnya.
bagus. Masya Allah, begitu megahnya Masjid Tiban dan saya teringin sangat-sangat mau pergi di sana. Bila pertama kali saya dapat tahu tentang Masjid Tiban ini, saya terasa ingin tahu lebih details tentang masjid ini, dan ya, kalau tengok gambar saja pun sudah boleh membuatkan saya rasa kagum dan speechless. Tengok itu keluar biasaan, keunikan Masjid Tiban. Apalagi kalau saya sudah pergi di sana betul-betul, tengok depan-depan, dan ya, itu sangat-sangat mengagumkan. Jadi bila saya sudah sering kali react video dari Indonesia nih, saya dapat tahu lebih banyak lagi tentang hal-hal yang sangat-sangat menarik, yang unik tentang Indonesia. Itu merupakan satu pengetahuan yang sangat-sangat penting buat saya sendiri, sebab ya, saya pun sangat-sangat suka dengan kebudayaan, dengan keunikan di Indonesia yang tersendiri itu. Jadi terima kasihlah buat orang yang sudah request saya ini video, dan terima kasih juga buat kamu semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga tamat video ini. Jangan kamu lupa untuk subscribe channel saya, like video ini kalau kamu suka, share dan komen. Oke, bye, see you in the next video. Assalamualaikum.